Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Biasalah, saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan disuruh oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Dan sekarang saya akan membahas tentang tobat dan isinya tobat. Apa itu tobat dan bagaimana cara kita bertobat? Kita harus tahu ya. Sebagai kita manusia, manusia biasa ya, pasti banyak dosa. Dosa kepada Tuhan dan dosa kepada manusia, ciptaan Tuhan. Maupun hewan, tumbuhan dan sebagainya. Kita sebagai manusia pasti banyak dosa. Dan sebelum ajal menjemput kita atau kematian datang, kita pun wajib untuk bertobat. Supaya apabila kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, kita sudah bersih dari dosa kepada Tuhan dan dosa kepada makhluk ciptaan Tuhan, yaitu dengan bertobat. Dan bagaimana caranya kita bertobat? Kita harus tahu ya. Apabila dosa kita selalu meninggalkan sholat 5 waktu, dosa kita selalu menyakiti orang lain, orang tua, saudara, tetangga dan sebagainya, kita wajib memohon ampun. Dan memohon ampun itu bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada makhluk ciptaan Tuhan yang telah kita sakiti. Nah, sekarang kita perbanyak istighfar dan jalankanlah yang disuruh oleh Tuhan, yaitu niat, sholat, dan akhlak. Dan kita memohon ampun kepada Tuhan dengan cara beristighfar dan memohon ampun kepada manusia yang telah kita sakiti dengan kata-kata kita maupun dengan perbuatan kita, yaitu apabila kata-kata kita selalu menyakitinya sampai dia menangis hatinya teriris-iris oleh kata kita, kita datangi dan kita maaf dengan hati nurani atau seikhlas-ikhlasnya dan jangan kita mengulanginya lagi. Itu namanya tobat ya. Dan apabila kita punya hutang kepada orang tersebut, kan hutang itu wajib dibayar dan orang yang menghutang itu pasti akan mengharap kita membayar. Maka segera kita bayar kalau punya utang ya, supaya kita bersih dari dosa, karena utang itu dosa ya. Kalau kita tidak mau membayar utang, utang itu dosa karena berat dan bagiannya neraka. Kalau kita tidak mau membayar utang, kita mampu untuk membayar tapi tidak mau membayar, itu dosa dan bagiannya neraka. Dan hutang itu bukan hutang yang besar, hutang kecil pun wajib kita membayar. Hutang 1.000, 2.000, 500 perak pun itu kita wajib membayar. Apalagi utang yang besar ya, seperti ratusan ribu, apalagi jutaan ya. Kita wajib membayar hutang walau hutang sedikit, apalagi besar. Nah, kalau kita punya hutang yang belum dibayar, kita segera datangi orang yang menghutang kepada kita, minta maaf dan segera bayarkan hutang. Itu namanya tobat ya. Dan apabila ada hak orang lain yang tidak segera kita berikan, maka segera kita datangi kepada orang tersebut, minta maaf dan segera berikan haknya kepada orang tersebut. Apabila kita mengambil harta orang lain, harta itu bukan harta yang banyak, walaupun piring, walaupun sendok, asalkan itu yang orang lain kita ambil tanpa kita meminta izin dulu, namanya mencuri, maka kita maaf dan kembalikan kepada orang tersebut ya. Bukan hanya yang besar, tetapi yang kecil pun itu milik orang lain, tetap kita berdosa. Maka segera kita minta maaf dan kembalikan hak-hak mereka kepada orang tersebut dengan mendatanginya, meminta maaf dan segera kembalikan hak-hak orang lain seperti hutang kita segera bayar, ada perabot orang lain yang kita ambil segera kita kembalikan dan meminta maaf, ada hak orang lain segera kita kasih sebelum kita meninggal. Dan apabila mereka sudah memaafkan kita meminta ampun kepada kepada Tuhan atau yang disebut tobat ya dengan cara istighfar, maka Tuhan pun akan mengampuni kita.
Tetapi kalau kita hanya meminta ampun kepada Tuhan, yaitu tobat kepada Tuhan dengan cara beristighfar, dengan sholat tobat terus kita minta ampun sampai menangis, tapi kita tidak meminta ampun kepada manusia yang telah kita sakiti, hutang kita tidak membayar, kita memfitnah orang tersebut sampai orang tersebut dicaci, dimaki oleh orang lain, kata-kata kita yang memfitnah, kita tidak meminta maaf, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni kita. Walaupun kita bersujud, bersimpuh kepada Tuhan dengan istighfar, dengan berpuasa, kalau kita tidak meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti, Tuhan pun tidak akan mengampuni. Jadi caranya tobat itu meminta ampun kepada Tuhan dan meminta ampun kepada orang yang telah kita sakiti. Itu namanya tobat. Dan apabila orang tersebut telah memaafkan kita, maka istighfar kita atau tobat kita kepada Tuhan akan diampuni oleh Tuhan, ya. Jadi tobat itu jangan hanya kepada Tuhan saja, tapi kepada makhluk ciptaan Tuhan seperti manusia yang telah kita sakiti dengan kata-kata maupun perbuatan. Kita tobat kepada manusia, kita tobat kepada Tuhan, dan kita hilangkan kebiasaan buruk, jalani kebaikan, maka itu namanya tobat. Betul. Yang disebut tobatan nasuha, ya. Jadi kalau kita sudah bersih dari dosa kepada manusia, Tuhan pun akan mengampuni kita. Nah, itu namanya tobat, ya, dan maknanya tobat. Sekian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pencerahannya.